Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini mau tanya. Kan ini Fahri dari Karanganyar. Kuliah sama kerja. Ini kan sering jadi makmum, kan sering. Apalagi kalau zaman sekarang, kalau yang namanya imam itu mungkin udah pinter-pinter punya punya ilmu sendiri-sendiri gitu, Beb. Nah, bagaimana saat saya jadi makmum, tapi dalam hati saya makmum itu pengennya imam yang baca basmalah. Tapi ternyata imamnya itu memang tidak pakai baca basmalah, dan ini sekarang itu sering banget gitu, Beb. Itu bagaimana? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ini temanya yang itu nanti ketika bab sholat gitu ya, rukun sholat. Tapi bisa saya masukkan di bagian toharoh. Toharohnya hati bisa. Ya, toharohnya hati gitu kan. Sederhana saja. Kita ini kalau mau cukur rambut, asal cukur atau cari tukang cukur yang cocok. Yang cocok gitu ya, yang cocok. Misal di depan rumah kita ada tukang cukur rambut, persis depan rumah kita. Tapi kita nggak cocok sama cukurannya. Jarak 2 kilo ada tukang cukur rambut 2 kilo, tapi kita cocok. Cukur yang mana? Yang 2 kilo, bukan yang depan rumah. Ya. Misal kita mau makan sate lah, makan sate. Samping rumah kita persis warung sate gulai. Ya. Tapi kita nggak cocok sama rasanya. Saya nggak ngomong nggak enak ya, nggak cocok sama rasanya. Yang kita cocok, mau kita rumahnya Karanganyar, makan sate di Pasar Kliwon. Ditanya, kamu makan sate di Pasar Kliwon? Ngarep omahmu lah neng Karanganyar dodol sate, samping rumah persis jual sate. Ngapunten Mas, ilat kula mboten cocok ten mriko. Lidah saya enggak cocok nih, cocoknya yang di Pasar Kliwon. Bisa disalahkan enggak? Enggak. Makan itu kan selera. Hati kita juga punya selera. Jadi kalau kita mau sholat tuh suruh milih tempat. Milih, makanya Rasul ngasih pilihan. Kalau bisa sholat di Masjidil Haram, kan begitu. Orang yang ngomong sholat atau di Masjidil Haram, mangkatlah ke sana. Itu kan yang sampai diperintahkan seperti itu. Kasih pilihan. Di mana kamu akan sholat? Yang bisa membuat hati itu mantap, hati itu enak. Lah kalau masjid di sekitar kita nyata loh ya. Imamnya tidak mau baca basmalah. Lain dengan yang baca basmalah tapi dia perlahan. Tidak mau baca basmalah. Sedangkan kita mazhab Syafi'i rukun harus baca basmalah. Ya cari masjid yang baca basmalah. Basmalah karena kaitannya dengan sah tidak sahnya sholat dan mantap tidak mantapnya hati, khusyuk tidak khusyuknya hati. Kecuali imamnya ditanya, Mas atau Yai, biasanya kalau nggak baca basmalah nggak kiai ya? Enggak. Boh apa julukannya gitu, nggak ngerti ya. Pak atau siapa gitu kan, jenengan mau basmalah mboten? Ya moco, kok kula mboten mireng, alon-alon aku. Saya ikut madhab yang pelan-pelan, seperti Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Saya umroh 2 kali itu tak rungokke tenanan, Mas Joko mungkin kalau dengarkan betulan itu ya, itu terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillah. Suaranya dengar, apalagi kalau Imam Masjidil Haram pas sholat Jumat gitu, wah cetol banget ya. Keras karena sound systemnya ya enggak kayak sound system kita gitu. Mic-nya ada 14 kok di depan itu minimal 14 mic. Jadi ya pelan pun terdengar. Saya bacanya pelan-pelan. Kalau baca pelan-pelan berarti kan baca basmalah. Ya berarti baca basmalah. Kalau berarti baca basmalah ya kita boleh sholat di belakangnya. Enggak jadi masalah. Kan begitu. Yang ketiga, alternatif ketiga, takon yo ora penak, pengumuman yo ora ono. Ya. Imamnya juga enggak pernah ngomong, saya tidak baca basmalah, enggak pernah ngomong begitu, ya kan? Kita nanya juga enggak tekan. Mosok arep takon kaya ngono. Ini saya pernah dikasih tahu oleh seorang ustadz lulusan Madinah juga. Beliau mengatakan, pasang dalam hatimu prasangka baik. Ya, prasangka baik, imamnya baca basmalah dengan suara perlahan, tapi telingamu tidak bisa mendengar karena jaraknya cukup
jauh. Dah, jangan was-was, jangan ragu-ragu, sah. Silahkan pilih, ada 3 pilihan. Pilihan pertama, golek masjid sing nganggo basmalah, ya kan? Ini pilihan yang terbaik. Nah, pilihan yang kedua, kalau nyata-nyata itu imamnya memang baca basmalah tapi pelan-pelan, ya tetap aja di masjid itu. Ya. Pilihan yang ketiga, imamnya juga nggak denger blas mocone, nggak denger sama sekali. Kitanya yang prasangka baik, dia baca basmalah tapi saya nggak denger. Semuanya 3 pilihan ini semua oke, semua baik. Karena kita tidak ada niatan untuk membenci yang lain. Tidak ada kan? Semuanya ini wajar saja toh. Saya misalnya saya mau sholat di Masjid Agung, wajar toh? Wajar. Ini Habibnya rumahnya di Dewutan, kenapa kok nggak sholatnya di masjid sana sekitarnya? Kok ning Masjid Agung kena apa? Masjid Agung pas jamaah paling akeh Jumatan. Padahal kalau Jumatan tuh jamaah paling banyak juga pahalanya paling banyak. Semakin besar jamaahnya semakin besar pahalanya. Melu neng kono wae. Kan enggak jadi masalah kan? Boleh toh? Boleh. Atau kita cari masjidnya, mungkin masjidnya jamaahnya kecil, tapi imamnya cilik mentik luar biasa. Masjidnya kecil tapi imamnya orang yang sangat soleh. Beda kualitas tadhirulnya di 4 tingkat ini mungkin udah ada di hatinya. Sehingga sholatnya ini bobotnya pahalanya tidak sama dengan yang lain. Nah, makmum sama orang yang begitu pahalanya luar biasa. Itu jadi alasan kita pilih masjid yang lain. Makanya fastabiqul khairat, masjid-masjid do saingan golek apik ya boleh. Ya, cari kebaikan, cari kebaikan, bukan saingan menjauhkan, bukan loh ya. Masing-masing itu berlomba-lomba agar menjadi yang terbaik di sisi Allah. Itu akan cakep.